أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الشارع رحمه الله تعالى: نفعنا بهما بعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين بالدارين آمين. إلى قوله faslun fi ahkamir raj'ah. Malam ini kita masuk kepada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang rujuk setelah perceraian. Wa idza talaqa syakhsun imra'atahu wahidatan aw ithnatain falahu bighairi idniha muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Apabila seorang laki-laki mencerai istrinya satu atau dua, satu kali cerai, talak satu atau talak dua, maka suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa izin istrinya. Artinya walaupun istrinya tidak mau, suami boleh langsung rujuk kepada istrinya selama iddahnya belum selesai. Wa tahsulu raj'atu minan natiq bi alfadhin minha raja'tuki wa ma tasarrafa minha. Bagaimana cara rujuknya? Cara rujuknya diantaranya dengan lafaz atau ucapan suami berkata kepada istrinya, raja'tuki, saya balik kepada kamu. Atau kalimat yang diambil daripada murajaah itu, seperti uraji'uki, ana muraji'uki. Kalau bahasa Indonesianya, saya kembali kepada kamu. Jadi kalau ada seorang suami mencerai istrinya, cerai satu atau cerai dua. Cerai satu, cerai dua ini namanya, kalau bahasa fikihnya namanya tolak raj'i. Tolak raj'i. Kalau tolak tiga namanya tolak bain, ya. Nah, kalau ada seorang suami mencerai istrinya satu atau dua, kemudian dia pengen balik lagi kepada istri ini, dia tinggal bilang raja'tuki, saya kembali kepada kamu, dengan syarat belum lewat masa iddah. Berapa masa iddahnya? Kalau dia perempuan yang haid, maka 3 kali suci. Artinya kalau belum lewat 3 kali suci, dia tinggal bilang tadi itu, raja'tuki, saya kembali kepada kamu. Hendak perlu nikah baru, dan tidak perlu persetujuan daripada wanita tersebut. Walaupun dia tidak mau, tetap langsung otomatis kembali menjadi istri sang suami itu. Kalau dia sudah tidak haid lagi, berarti 3 bulan masa iddahnya. Artinya kalau belum lewat 3 bulan, dia boleh kembali kepada istri itu dengan mengatakan raja'tuki, saya kembali kepada kamu. Nah, kemudian fa in qadat iddatuha, apabila sudah selesai iddahnya, sudah selesai lewat 3 kali suci, atau sudah lewat 3 bulan. Ya, kalau yang masih haid, kalau sudah lewat 3 kali suci, atau kalau yang tidak haid sudah lewat 3 bulan, halalahu zawjuha nikahuha bi'aqdin jadid. Maka kalau sudah lewat masa iddah, suami boleh kembali kepada istri, tidak boleh dengan kalimat raja'tuki lagi, karena sudah selesai masa iddah. Maka harus dengan akad yang baru, nikah lagi yang baru. Itu pun kalau perempuannya mau. Kenapa? Karena sudah lewat masa iddah. Kalau perempuannya tidak mau, tidak jadi. Kalau perempuannya mau, dengan akad yang baru. Wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ala ma baqiya min at-talaq. Maka si laki-laki mempunyai hak cerai bagi istrinya itu sisanya. Kalau kemarin misalnya dia cerai istri itu talak satu,
berarti sisa 2 berarti haknya dia. Kalau kemarin dia mencerainya 2, berarti sisa 1. Sawa'un ittasalat bizauji ghairihi amla. Baik si perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain atau tidak. Jadi maksudnya, ulangi, ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Kalau belum lewat masa iddah, kan tinggal bilang, oke, saya kembali kepada kamu. Kalau udah lewat masa iddah, dengan akad yang baru. Nah, kalau sudah selesai masa iddah, itu harus dengan persetujuan perempuan. Perempuannya mau, maka dengan akad yang baru balik lagi. Kalau kemarin tolaknya 1 berarti sisa 2. Kalau kemarin 2 berarti sisa 1. Nah, kalau perempuan ini setelah lewat masa iddah menikah dengan laki-laki lain ya. Menikah. Kemudian perempuan ini bercerai dengan laki-laki lain tuh. Cerai. Setelah bercerai dengan laki-laki lain, selesai masa iddahnya dengan laki-laki lain, dia mau balik lagi nih sama suami pertamanya nih. Gimana tuh? Boleh. Berapa sisa cerainya? Kemarin berapa cerainya? 2. Sisa 1 berarti. Kalau kemarin dulu dia sama suami ini nih, cerainya 1, maka sisanya 2. Itu maksudnya. Baik dia menikah lagi dengan laki-laki lain atau tidak, maka sisa cerainya itulah. Kalau kemarin 1 berarti sisa 2. Kalau kemarin 2 berarti sisa 1 cerainya. Kemudian, fa in talaqaha zawjuha thalathan, maka jika suaminya mencerainya 3, nah ini tolak 3. Tolak 3, tolak bain. Nah, kalau ada seorang suami mencerai istrinya tolak 3, maka lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Maka kalau sudah ditolak 3, si istri itu tidak halal untuk sang suami kecuali dengan 5 syarat. Jadi kalau ada orang tolak 3, balik lagi kepada istrinya boleh dengan 5 syarat. Dan sebelum kita baca syaratnya ini, ingat, yang namanya tolak 3 itu tidak harus 3 kali mencerainya. Kalau ada seorang suami misalnya mengatakan kepada istrinya cerai 3, langsung jatuh 3. Bukan harus 3 kali, 1, 2, 3, tidak. Dia mengatakan tolak 3 yang langsung jatuh 3. Gitu. Nah, seorang suami misalnya yang mencerai istrinya 3 ingin kembali lagi kepada istrinya, itu bagaimana syaratnya? Dengan 5 syarat. Yang pertama, ahaduha inqidha'u iddatiha minhu ay al-mutalliq. Yang pertama, si istri harus menyelesaikan dulu masa iddahnya dari si suami pertama itu. Berapa masa iddahnya? Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, 3 kali suci. Kalau udah haid 3 bulan. Selesai masa iddah dari suaminya, masuk ke syarat yang kedua. Wathani, yang kedua syaratnya tazwijuha bi ghairihi. Si perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain tazwijan sahihan. Harus dengan pernikahan yang benar, bukan pernikahan pakai batas waktu. Tak boleh. Nikah yang benar. Nikah. Berthalis, yang ketiga, dukhuluhu. Suami yang barunya itu harus bersetubuh dengan si perempuan ini. Bahkan di sini dijelaskan, dukhuluhu biha wa isabatuha. Harus bersetubuh dengannya sampai penalti, sampai gol. Sampai disebutkan di sini, bi an yulija hasyafatahu aw gadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ah la bi duburiha bi syartil intishar.
fil zakar wa kaunul mulid mimman yumkinu jima'uhu la tiflan. Tapi disebutkan di sini syarat yang ketiga, suami yang baru itu harus bersetubuh dengan si perempuan ini dengan syarat. Apa syaratnya? Punya suami itu, kemaluan suami harus dalam keadaan tegang, tak boleh dalam keadaan loyo. Harus minimal masuknya batasnya sampai ke helmnya, itu minimal. Kalau helmnya tidak ada, misalnya kemaluannya terpotong, ada orang lagi kemaluannya terpotong seukuran helmnya, kemana dimasukkannya? Ke kemaluan perempuan, tidak boleh dari lubang belakang. Dan laki-laki ini tidak boleh anak kecil, karena anak kecil tidak bisa bersetubuh. Harus yang menjadi suami barunya ini harus orang yang dewasa, itu syaratnya. Dia harus bersetubuh kepada seorang laki-laki yang sudah dewasa dalam keadaan tegang kemaluannya. Terperinci disebutkan tuh. Maka kita jelaskan juga harus terperinci. Jadi biar hadirin tahu nanti. Ya. Kalau tanya orang itu syaratnya. Yang ketiga, warabi, syarat yang keempat, yang ketiga tadi. Syarat yang keempat sekarang, bainunatuha minhu. Si istri itu, si perempuan itu harus ditolak 3 langsung sama laki-laki yang baru ini. Itu pun tanpa paksaan. Kalau laki-laki yang baru ini, suami yang baru ini tidak mau mencerainya, ya udah jadi istri dia selamanya. Dan itu beberapa kali ada terjadi. Si perempuan ini akhirnya terus bersama si laki-laki ini, tidak dicerai oleh laki-laki ini. Dan kadang-kadang perempuan pun mau. Kenapa? Karena dia melihat kadang-kadang dengan laki-laki ini dia lebih enak, lebih nyaman, lebih menghormati, lebih baik kepada dia, lebih tanggung jawab, memuliakan dia. Akhirnya ya udah kata dia, mas tidak usah ceraikan lagi. Betah dia sama laki-laki ini. Dan laki-laki ini pun tidak boleh dipaksa untuk mencerai dia. Kadang-kadang maaf, ada suami pengen balik sama istrinya yang sudah dicerai 3, dan lewat masa iddah dikawinkan dengan laki-laki baru, lalu bersetubuh ditunggu depan kamar. Begitu keluar akan cepat ceraikan. Tak boleh dipaksa. Karena orang kalau bercerai dipaksa itu kan tidak sah cerainya. Talaqul mukrah la yasihu illa bihaqqin. Orang yang dipaksa itu cerainya tidak sah, kecuali kalau memang dipaksanya itu harus ada kebenaran. Kayak tolaknya ilah, nanti ada sebutkan ilah. Orang yang bersumpah tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan, itu boleh dipaksa untuk bercerai. Tapi kalau tidak boleh. Kalau misalnya si perempuan itu dicerai oleh laki-laki yang baru ini, suami barunya ini, tanpa paksaan, langsung cerai 3. Udah. Syarat yang kelima, wal khamis inqidha'u iddatiha minhu. Selesainya iddah si perempuan ini dari suami keduanya. Jadi suami kedua sudah menceraikan dia tanpa paksaan dengan tolak 3 langsung. Setelah itu perempuan ini melaksanakan iddah lagi dari suami keduanya. Bagaimana iddahnya tadi itu? Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 3 kali suci. Kalau dia tidak haid 3 bulan. Kalau sudah selesai masa iddahnya, baru dia boleh balik lagi ke suami pertamanya. Itu syaratnya. Saya ulangi lagi ya. Syarat perempuan kalau sudah ditolak 3. Syarat kalau perempuan sudah ditolak 3 ini kayak beli mic baru, Pak. Ya. Syaratnya kalau perempuan sudah ditolak 5 ya. Kalau suaminya mau balik lagi, syaratnya 5. 1, selesaikan dulu masa iddahnya. Berapa masa iddah tadi? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 3 kali suci. Kalau tidak haid 3 bulan. Syarat yang kedua, nikah dengan laki-laki
laki lain dengan nikah yang benar. Yang ketiga, harus bersetubuh dengan laki-laki itu dalam keadaan tegang itunya dan dia sudah dewasa. Kemudian yang keempat, dia harus dicerai oleh suami barunya, tolak 3 langsung tanpa paksaan. Yang kelima, harus menyelesaikan iddah lagi dari suami keduanya. Selesai iddah dari suami kedua, baru dia boleh balik kepada suami pertama. Nah, kalau dia sudah balik ke suami pertama dengan nikah yang baru, maka hak cerai suami kembali di 3. Dia hak tolak suami, hak cerai suami itu kembali 3. Nah, dan itulah pembahasan tentang rujuk. Kemudian kita masuk bab selanjutnya nih. Babul walimah, bab tentang walimah atau resepsi pernikahan. Wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Mengadakan acara pernikahan itu sunnah. Kalau istilah kita resepsi, itu sunnah. Di sini disebutkan wal murad biha ta'amun yuttakhad lil 'ursi wa qala Asy-Syafi'i tasduqul walimah ala kulli da'watin li hadithin sururin wa aqalluha lil mukthir syatun wa lil muqilli ma tayassara. Yang namanya walimah itu adalah makanan yang dihidangkan, yang disuguhkan kepada orang-orang yang hadir ketika melaksanakan acara resepsi. Walimah itu adalah acara yang diadakan karena atas dasar kesenangan, senang, gembira. Minimal bagi orang yang mampu 1 kambing minimal. Tapi kalau undangannya 200 mana cukup 1 kambing, ya? Nah, minimal tuh 1 kambing. Walil muqil bagi orang yang tidak mampu, ma tayassar semampunya. Walimah itu banyak, ya. Yang namanya walimah itu banyak. Ada walimatul khitan, walimah sunatan, ya. Semuanya sunnah kecuali satunya yang wajib untuk dihadiri. Walimatul ursi, acara resepsi pernikahan, itu aja yang wajib. Kalau yang lainnya sunnah. Pindah rumah, gunting rambut, akikah, apa lagi? Sunatan, itu semuanya sunnah untuk dihadiri. Kalau pernikahan, orang yang merayakan wajib dihadiri, ya, wajib untuk dihadiri, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi disebutkan wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun. Memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang nikah mengundang kita, wajib kita datang. Mau dia nikah pertama ke, nikah kedua, 3, keempat ke, wajib kita datang. Ya, kalau dia ngundang, tak ngundang apa boleh datang. Kalau dia ngundang wajib datang, tapi dengan syarat. Oh, disebutkan tuh fardhu ain, bahkan hukumnya fardhu ain. Fardhu ain artinya setiap orang yang diundang tuh harus datang. Kalau tidak datang dosa dia. Adapun walimah-walimah yang lain tadi yang saya sebutkan, gunting rambut, khitanan, pindah rumah, apa segala macam tuh, sunatan, itu sunnah. Datang dapat pahala, tidak datang tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau walimatul ursi wajib, kalau tidak datang dosa. Tapi ada syaratnya. Disebutkan di sini wala yajibul aklu minha, tapi tak wajib makan. Wajib datang, tak wajib makan. Cuma kalau orang yang mengundang itu meminta kita untuk memakan hidangannya, maka lebih bagus kita makan. Bahkan kalau kita lagi puasa sunnah, lebih bagus batalkan puasa kita. Ya, dalam Zubat itu disebutkan walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udhrin tajib.
Fa in arada man da'ahu ya'kulu wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdalu. Ya, disebutkan walimatul urus itu wajib, memenuhi undangannya wajib. Dan apabila orang yang mengadakan acara resepsi itu kan kita makanan, maka lebih baik kita buka puasa kita, batalkan puasa sunnah, makan. Kita pertahankan puasa sunnah kita atau kita makan? Makan. Itu lebih bagus, lebih afdal. Ya. Enggak, sayang beb, saya puasa. Nah, ini namanya orang ibadah tak pakai ilmu. Sayang beb, saya puasa sunnah. Ente puasa sunnah, udahlah lapar. Kan lapar, haus. Tak ada dapat yang lebih afdal lagi. Yang lebih afdal apa? Ente makan, ente minum. Udahlah ente makan, minum, tak ada haus, tak ada lapar, lebih besar lagi pahalanya. Makanya ibadah itu pakai ilmu. Ya. Nah, jadi kalau orang undang kita lagi puasa sunnah, batalkan. Jadi kalau puasa wajib, puasa ganti, puasa qadha, ya, puasa kafarah karena wajib. Kalau puasa sunnah batalkan. Itu lebih afdal. Umar, kalau turun kat mic ni. Nah. Umar. Ini nanti kita sebutkan cara-caranya. Amal ijabatu li ghairi walimatul ursi min baqiyatil walaim falaysat fardhu ainin bal hiya sunnah. Adapun walimah-walimah, acara-acara yang lain-lain selain walimah atau resepsi pernikahan, walimah-walimah yang lain, gunting rambut, potong rambut, pindah rumah, sunatan dan lain-lain, itu sunnah, bukan wajib. Ini. Wa inna ma tajibul ijabah li walimatul ursi, dan sesungguhnya memenuhi undangan resepsi pernikahan itu menjadi wajib, au tusannu li ghairiha, atau sunnah yang lainnya. Jadi perhatikan, memenuhi undangan resepsi pernikahan itu menjadi wajib, atau resepsi selain pernikahan menjadi sunnah. Ada syaratnya. Kapan walimatul urus kita datangi menjadi wajib? Kapan walimah selain walimatul urus menjadi sunnah? Kapan? Ada syaratnya. Sebutkan. Syarti, dengan syarat alla yakhussad da'i al-aghniya'a bid-da'wah bal yad'uhum wal fuqara. Yang pertama syaratnya, hendaknya yang mengadakan acara tidak hanya mengundang orang kaya saja. Dia juga mengundang orang kaya dan orang fakir miskin. Kalau dia hanya mengundang orang kaya saja, tidak wajib kita datang. Kalau walimatul urus. Kalau selain walimah pernikahan, tidak sunnah kita datang. Kenapa? Karena yang dia undang orang kaya saja. Tapi kalau dia undang orang kaya dan selain kaya, walimatul urus pernikahan wajib kita datang. Selain pernikahan sunnah kita datang. Itu yang pertama syaratnya. Jangan dia hanya undang yang kaya saja. Cuma syarat yang kedua, wa an yad'uhum fil yaumil awwal, dan dia mengundangnya pada hari pertama. Fa in aulama salasa ayyam, kalau ada orang adakan acara walimah 3 hari, maka banyak-banyak duit dah. 3 hari dia adakan acara walimah, maka lam tajibil ijabah fil yaumil tsani bal tustahabbu. Hari pertama wajib kita datang. Ada orang adakan acara walimah resepsi pernikahan 3 hari. Hari pertama wajib. Hari kedua kalau diundang lagi sunnah, tak wajib. Wa tukrahu fil yaumil tsalis. Hari ketiga makruh kita datang. Kan pahala. Tak, Allah tak suka. Lebih bagus tinggalkan dapat pahala. Yang hari ketiga makruh. Bukan bilang orang yang undang 3 hari tu, ente undang di 3 hari. Kalau nak pergi makruh hukum ni. Nah. Apa lagi di antara syaratnya? Di antara syaratnya juga ini disebutkan hendaknya tidak ada uzur, tidak ada halangan. Apa di antara contohnya uzur halangan? Ka'an yakuna fi mawdhi'id da'wah man yata'adza bihi al-mad'u. Ini syarat yang ketiga. Hendaknya
di tempat acara resepsi itu tidak ada orang yang dapat mengganggu dia di undangan tersebut. Ya, misalnya di undangan itu ada orang yang suka ganggu dia, sehingga kalau dia pergi ke situ, kalau dia hadir, dia akan mendapatkan gangguan, maka dia boleh tidak hadir. Daripada rusak acara orang, daripada kuasa orang terlempar kan, repot nanti. Lebih bagus tidak usah hadir. Itu syarat ketiga. Sekiranya orang yang diundang ini tidak terganggu dengan salah satu yang hadir di situ. Syarat yang keempat. Kemudian, au la taliqu bihi mujalasatuhu. Syarat yang keempat adalah hendaknya perkumpulan itu bukan perkumpulan yang tidak layak untuk dia. Artinya perkumpulan itu perkumpulan yang layak, pantas untuk dia. Kalau perkumpulan yang tidak pantas saja, tidak pantas. Ini bukan bicara haram ya. Tidak pantas untuk dia. Misalnya dia seorang tokoh agama, ya. Nah, di situ acaranya membuat lalai kepada Allah. Jadi tokoh agama kan tidak pantas datang situ, maka tidak wajib dia datang. Tidak wajib. Apalagi kalau di acara itu ada maksiat, bukan hanya tidak wajib datang, haram dia datang. Misalnya di acara walimah itu, resepsi pernikahan, ada musik, perempuan joget buka aurat, dipertontonkan situ. Diundang, dia datang lihat, haram. Terus kalau dia tidak datang gimana? Wajib dia tidak datang. Kenapa? Kalau dia datang dia bisa maksiat. Jadi kalau atau acara resepsi itu tidak pantas, tidak wajib dia datang, tidak wajib. Tapi kalau di resepsi itu haram, wajib dia tidak datang. Kalau dia datang karena melakukan haram. Makanya kalau ada undangan-undangan seperti itu, lihat dulu. Apalagi kalau sampai campur aduk laki-laki perempuan, kan kadang-kadang nih banyak terjadi. Kita lihat kadang-kadang pinggir jalan udah malam-malam, selesai acara resepsi, atau kadang-kadang kita lihat di medsos, selesai acara resepsi malam-malamnya, undangan udah balik, dia ramai-ramai itu musik, joget sama ramai-ramai, laki-laki perempuan dia berjoget. Perempuan kadang-kadang pakai kerudung banyaknya, joget dengan musik macam diskotik udah, dia berjoget ramai-ramai. Tulisannya minta mohon doa restu. Restu sama siapa nih? Apakah Allah merestui perbuatan seperti itu? Mohon doa restu sama siapa? Maka yang seperti itu tidak dapat restu dari Allah SWT. Dapat restu dari manusia, nyenangkan orang-orang macam itu, tapi tidak direstui oleh Allah dan tidak direstui oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saran saya yang punya anak nih, ya, janganlah kita gengsi-gengsian. Ya, kadang-kadang orang gengsi. Oh, dia kawin pesta pakai apa namanya? Pakai band misalnya, pakai musik, pakai penyanyi, itu joget-joget. Tapi mau gak kayak gitu tuh? Kan? Gengsi-gengsian. Tidak memikirkan berkahnya, tidak memikirkan ridho Allahnya. Kalau orang-orang dulu pikirkan ridho Allahnya, kalau pikirkan gengsi-gengsian orang-orang soleh terdahulu. Ya. Bagaimana nikahnya sah? Ya, nikahnya sah, diberkahi Allah SWT. Adapun urusan yang seperti itu, mereka ada rezeki, mereka lakukan. Mereka tak ada rezeki, semampunya mereka lakukan. Dan begitu sunnahnya. Nah, yang seperti itulah yang sesuai dengan syariat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai kita baca bab rujuk dengan bab walimah. Kalau ada pertanyaan, insya-Allah kita dengarkan setelah azan. Betul.